Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pimpin acara kami hari ini Tuhan. Dan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. FGB men, be strong in the Lord. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ardian. Ya, luar biasa. Saya dikasih kesempatan pada pagi hari ini untuk melayani di Tomang Chapter. Saya melihat teman-teman lama yang ada di sini. Dan perkenalkan, nama saya Denny Mande. Saya adalah produk Full Gospel Tomang Chapter. Ya, jadi saya bersyukur, makanya kalau saya masuk di Tomang ini seperti saya kembali. Ya, jadi bagaimana saya mengenal Full Gospel itu di Tomang. Ya, saya ditangkap di Tomang Chapter. Dan saya bersyukur sampai saat ini, ya, roh saya terus menyala-nyala melayani Tuhan. Dan pagi hari ini, tema yang saya sampaikan, bagaimana kita kembali bergairah dan semangat. Ya, karena saya melihat ini wajah-wajah para senior-senior, orang-orang lama. Ya, saya ingin bertanya, apakah masih tetap semangat di Full Gospel? Iya, puji Tuhan. Ya, dan kita melihat COVID 2000 yang kita alami. COVID itu telah membuat banyak teman-teman kita di chapter-chapter itu kehilangan arah dan kehilangan semangat. Nah, pagi hari ini khususnya saya ingin berbicara kepada teman-teman Tomang Chapter pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan, bagaimana kita kembali semangat dan bergairah ya di dalam melayani Tuhan, khususnya di wadah Full Gospel ini ya. Dan saya percaya juga teman-teman yang akan berangkat ke Perth, ke Australia ya, bila mempersiapkan diri, kita melayani Tuhan dengan semangat ya. Tema saya adalah kembali semangat dan bergairah ya. Kenapa kita harus kembali semangat dan bergairah ya? Kita lihat Tuhan sudah memberikan kita apa yang disebut dengan passion ya. Pak, bisa di ini slide-nya? Ya. Tuhan sudah memberikan kita semangat ya untuk melayani Tuhan, khususnya di wadah Full Gospel ini. Bisa diperbesar? Kecil ya. Ya. Manusia diciptakan Tuhan dengan diperlengkapi Tuhan emosi. Dan untuk memiliki passion atau semangat di dalam hidupnya, Tuhan ingin agar kita menjalankan hidup passion kita dengan penuh semangat. Passion itu mengubah seorang olahragawan, itu bisa menjadi, dia akan berprestasi karena dia ada punya passion. Dia punya semangat ya, sehingga dia bisa mencapai prestasi yang luar biasa ya. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan mau kita, dalam Kolose dikatakan, kita melakukan segala sesuatu melayani Tuhan di Full Gospel ini, segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Tuhan mau kita, khususnya teman-teman yang di Perth, marilah kita persiapkan pelayanan kita, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan kemudian kita lihat dengan di firman dikatakan, dengan kata lain, Tuhan berkata, aku ingin engkau selalu melakukan segala sesuatu bagiku, dengan passion, semangat yang membara, teristimewa dalam hal mengasihiku, melayaniku, dan hidup bagiku. Ini yang pesan Tuhan yang sampaikan kepada kita. Next berikutnya. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Passion atau antusiasme dalam ayat 11 digambarkan seperti api yang menyala, ia dapat membesar ataupun mengecil ya, tergantung pilihan kita ya. Apakah api ini kita mau kobarkan lebih besar ataukah api kita kecil dan sehingga padam ya. Dan passion adalah hal yang harus dinyalakan di hati kita. Jika kita tidak hati-hati, maka passion itu semangat akan mati. Ya, jadi kita lihat banyak kenapa passion semangat itu kendor. Ini ada penyebabnya. Kita lihat yang pertama adalah next berikut. Nah, dalam pelayanan Anda harus waspada terhadap passion killer atau pembunuh passion. Dalam hal ini yang dapat memadamkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Ada 4 passion killer yang harus kita waspadai.
Yang pertama adalah kepuasan akan diri sendiri. Seorang yang berada dalam zona nyaman atau comfort zone biasanya menjadi complacent atau berpuas diri. Kenyamanan menyebabkan kemalasan sehingga orang akan kehilangan arah dan tujuan. Dalam pelayanan seringkali kenyamanan itu membuat kita lengah tentang apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Ini ya, jadi kadang-kadang kita nggak waspada ya, karena kepuasan, kita udah cukup puas. Ya misalkan Tomang, kita udah cukup puas, kita setiap hari Selasa mengadakan meeting di tempat ini, ya. Kita udah cukup puas, yang hadir sekian, tapi Tuhan mau kita melakukan lebih lagi, ya. Jangan berpuas dengan keadaan situasi yang sekarang ini. Ya ini yang harus kita waspadai, adalah kepuasan terhadap apa yang sudah ada. Ya kita harus keluar dari comfort zone. Ya full gospel juga chapter-chapter harus keluar daripada comfort zone. Ya, jadi jangan hanya cuma sekedar kita meeting-meeting, tapi kita juga melakukan banyak hal. Ya, khususnya 4 pilar itu doa, kemudian teaching and training kita harus dilatih, kita harus bersaksi di mana-mana dengan majalah Voice, kemudian dengan airlift. Ya, kita harus melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi killer dalam passion kita, ya. Ini saya ambil dulu sebentar ya. Dalam Alkitab dapat kita ambil Yosua sebagai contoh. Dalam kitab Yesua pasal 12 diceritakan perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Yosua, bahwa ia sudah mengalahkan 31 orang raja. Selanjutnya kita lihat Yosua 13 ayat 1 mengatakan, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau sudah tua dan lanjut umur, dan negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Dengan ayat ini Tuhan menegur Yosua bahwa masih banyak negeri yang belum ditaklukkan. Tuhan menegur Yosua tentang pekerjaan yang belum selesai. Yosua telah mencapai prestasi yang besar, tetapi ternyata masih ada banyak yang harus dikerjakan. Ya. Jadi kita lihat Yosua ini berperang mengalahkan 31 raja, tetapi Tuhan menegur dia, masih banyak yang harus belum Yosua kerjakan. Dan melalui firman Tuhan ini, Tuhan menegur saya. Ya, Tuhan izinkan saya mengalami kemarin 3 tahun yang lalu, saya mengalami serangan jantung, penyumbatan 100%, dan waktu saya dibawa ke rumah sakit Jantung Harapan kita, ya saya sudah berkata, Tuhan, aku udah siap. Kalau Tuhan mau panggil berarti tugas saya udah selesai. Tapi saya ingat sekali 1:30 malam Tuhan datang saya dengan dia mengatakan, anakku, tugasmu belum selesai. Wah, saya kaget. Tugasku belum selesai Tuhan. Jadi bagi teman-teman di sini, kalau Tuhan sudah memberikan usia, ya jangan kendor, ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Yosua dikatakan masih banyak yang belum dikerjakan. Jadi jangan merasa tua, ya. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan puji Tuhan, lewat teguran Tuhan itu, akhirnya saya berkomitmen untuk melayani Tuhan kemana-mana. Ya. Dan hampir setiap bulan saya sangat aktif banget keliling kemana-mana. Ya. Barusan dari Manado seminggu, kemudian saya berangkat ke Surabaya, ke Jember, kemarin saya berangkat ke Kalimantan, dan ini ke Australia lagi. Saya melihat bagaimana tugas itu belum selesai. Dan waktu saya berada di rumah sakit, Tuhan memperlihatkan berkata, anakku, engkau akan berangkat dari satu kota ke kota yang lain. Wah, saya berarti tugas saya masih banyak selesai, Pardian. Jadi harus melayani Tuhan, ya. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, lakukan, berikan yang terbaik. Jadi jangan merasa tua, ya. Jadi yang saya lihat di sini usia 60 ke atas, rata-rata 60 ke atas, ya. Jangan merasa tua. Kaleb masih berperang, usia berapa? 80-an, ya, masih berperang. Jadi kita terus berperang, ya, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Jangan kendor. Kemudian next berikutnya. Ya, ini yang kedua yang sering menjadi alasan klise, karena kesulitan hidup. Kesulitan hidup, selama hidup kita pasti banyak menghadapi masalah. Masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak dan sebagainya. Kita diperhadapkan dengan masalah. Oleh karena itu, sering masalah itu menjadi kita kendor dalam melayani Tuhan. Ya,
Masalah boleh ada, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan minum, dan ia akan dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Ya, kesulitan hidup sering menjadi masalah buat kita. Dan saya saksikan pada waktu saya di Full Gospel, saya juga mengalami masalah. Ya, mungkin teman-teman tahu pada World Convention di Bali, ya, justru di situ saya dalam keadaan sulit, di mana saya benar hidup saya hancur, ya, dan saya udah nggak punya apa-apa. Ya, waktu itu Pak Ardian tunjuk saya sebagai wakil ketua World Convention dengan Pak Antoni Putrai. Justru saya saksikan waktu itu benar-benar hidup saya hancur, ya, di mana kami semua harus menjual semua aset kami, bahkan kami hanya tinggal di kos ukuran 2x3 di Pulau Mas, ya, sampai pada satu saat, ya, karena kalau kita kemana-mana Pak Ardian, ya, kita kan pakai uang keluar dan saya harus rapat ke Bali dan sebagainya, kita dalam keadaan sulit. Tapi pada waktu itu saya percaya pertolongan Tuhan itu luar biasa, ya. Satu saat di mana anak saya waktu itu harus masuk sekolah BINUS dan SMA. Dan waktu hari itu, waktu konvensi di Bali, kalau saya tidak ada uang, anak-anak saya tidak akan sekolah. Dan waktu itu kita hanya berkata, Tuhan, kita bergandeng tangan. Ya, saya ingat pagi-pagi sekitar jam 9 pagi saya mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan. Dan hanya air mata keluar. Dan kita naikkan pujian. Ada yang biasa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore hari, dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Saya ingat sekali pagi itu kita nyanyi dengan air mata yang keluar. Tiba-tiba jam 10 pagi, saya nggak tahu dari mana seorang ibu datang. Dia katakan, Pak Denny, saya mau ketemu. Sampai saat ini saya nggak tahu dari mana, saya lupa namanya. Dan dia katakan, ini Tuhan menyuruh saya untuk memberi. Pada waktu saya buka, ternyata cukup untuk membeli, bukan membeli, untuk membayar uang kuliah anak saya. Ya, di situ saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan baik. Bahkan hari itu, yang saya katakan, kita udah nggak bisa makan, nggak ada beras di dalam rumah. Dia katakan, ayo Pak Denny, kita ke mobilnya dia. Ternyata itu ada beras rojo lele 100 kilo. Dan di situ saya menangis sama Tuhan. Tuhan itu baik, sungguh baik. Jadi bagi teman-teman ya, pesan saya, kesulitan jangan menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Amen. Justru dalam kesulitan itu Tuhan bekerja, Tuhan menunjukkan bahwa dia dahsyat, ya. Dan saya saksikan setelah proses itu semua saya lewati, ya, sampai hari ini, ya, saya sudah bebas dari utang dan saya bisa freedom kemana-mana melayani Tuhan. Saya bersyukur anak-anak saya sudah berhasil, ya, karena kita setia melayani Tuhan. Jadi jangan menjadi halangan kita untuk kesulitan itu menghalangi kita. Yang ketiga adalah, ini dia yang sering terjadi. Poin ketiga gaya hidup yang tidak seimbang. Gaya tidak seimbang ini adalah kebalikan kepada kemalasan. Ya, kerja keras itu dapat menyebabkan kita lelah dan stres. Banyak sering kita di Full Gospel ini melayani di Full Gospel Senin sampai Sabtu, kalau bisa sehari bisa berapa kali.
Dan Tuhan mau kita harus seimbang, kita harus bekerja, kita ada tahu waktunya kita bekerja, ada waktunya kita berdoa, ada waktunya kita dengan keluarga. Jangan kita karena alasan karena untuk supaya lebih orang kenal, hari Senin sampai Sabtu sehari bisa berapa kali, full gospel terus. Jadi kerjanya di mana? Full gospel, ya. Nah, ini perlu keseimbangan, jangan sampai jadi perlu keseimbangan dalam hal ini, ya. Ada waktunya di mana kita harus berdiam diri. Seperti passion ini harus dijaga seperti pertandingan maraton, bukan sprinter, ya. Sprinter itu passion harus dijaga. Bagaimana kita konsisten pada waktu kita berlari seperti maraton. Jangan sampai kita kita push, ya. Kita kemudian akhirnya kecapean. Banyak teman-teman kita akhirnya capek di rumah, ya, udah tidak ada waktu dengan keluarga, tidak ada waktu dengan istri, tidak ada waktu dengan Tuhan, karena kita merasa capek. Oleh karena itu perlu kita keseimbangan dalam melayani Tuhan, ya. Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepadanya pada waktu tidur. Tuhan ingin agar kita mendapat istirahat yang cukup, ya. Jadi kita harus menjaga ritme kita, ya, jangan sampai kita terlalu over, ya. Yang saya katakan tadi, jangan full gospel terus, tapi kita juga harus perhatikan keluarga. Saya sudah komitmen dengan keluarga. Setiap hari Sabtu, ya, saya khususkan waktu saya untuk keluarga. Dan saya khususkan untuk acara kalau ada acara keluarga, ada ulang tahun, saya selalu pasti bersama-sama dengan mereka. Jangan sampai karena alasannya karena full gospel, ya, kita tinggalkan semua itu, ya. Jadi hidup ini harus seimbang, ya. Jadi kita harus memperhatikan keseimbangan hidup, maka kita akan melihat api itu akan selalu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Berikutnya adalah, nah, ini kebiasaan, rutinitas. Ini yang saya katakan banyak terjadi, kenapa kita padam, karena kita udah anggap itu rutinitas. Chapter itu pokoknya lu setiap hari Selasa datang di Tomang chapter. Jadi udah rutin kita lakukan, tidak didasarkan oleh karena cinta kasih Tuhan kepada kita, tidak dirasakan bagaimana kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rutinitas ini bisa berbahaya, ya, bisa berbahaya. Tuhan ingin kita agar kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ya, kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 15 ayat 6, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Engkau bekerja jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan Yesus dengan mana nih? Aku akan memuntahkan engkau dengan mulutku. Jadi jangan melaksanakan tugas pelayanan kita karena rutinitas, ya. Akhirnya dengan rutinitas itu akan menjadi kita suam-suam kuku, dan Tuhan katakan dia akan muntahkan, ya. Dan kita lihat, kita tidak boleh menganggap kita sebagai relawan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dalam pelayanan kita harus memandang diri kita sendiri sebagai hamba, karena itu kita tidak boleh melakukan tugas pelayanan dengan cara sekedarnya. Jadi asal-asalan, ya. Kita harus lakukan dengan totalitas melayani Tuhan. Ketika mulai bergabung dengan FGMI, sering, ya, kita lihat waktu itu roh kita menyala-nyala, semangat sekali melayani Tuhan. Tetapi begitu berjalannya waktu, ya, kita mulai masuk dalam rutinitas yang akhirnya membuat api kita padam. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Nah, yang keempat, ini yang berikutnya, ini yang kelima, ya. Tunggu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari 4 hal yang dapat membangkitkan passion. Yang tadi 4 killer, ya. Kemudian ini sekarang kita lihat 4 hal yang dapat membangkitkan passion kita, antusiasme kita dalam melayani. Hal yang dapat membangkitkan semangat supaya roh kita terus menyala-nyala adalah kita mengaktifkan karunia rohani. Ya, dikatakan firman Tuhan 1 Petrus ayat 4:10, layani seorang yang akan lain sesuai dengan karunia yang telah engkau peroleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik hati dan kasih karunia Allah.
Jadi yang kita harus gali adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita masing-masing pasti Tuhan berikan paling tidak satu karunia, satu talenta. Itu yang harus kita kembangkan, ya. Dan seperti waktu saya berada di Full Gospel, saya ingat sekali Pak Bernard waktu itu menunjuk saya di Communication and Publication. Saya bilang, Pak Bernard, saya tidak tahu tentang IT. Pak Bernard bilang, saya sudah berdoa. Wah, kalau Pak Bernard sudah menunjuk bilang, saya sudah berdoa, saya udah gak bisa nolak. Saya sudah berdoa dan saya melihat wajahnya Pak Denny. Dan saya katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan pilih saya akan lakukan itu, ya. Dan singkat cerita, saya belajar IT dan segala macam, ya. Akhirnya saya bisa nguasain IT. Bahkan saat ini saya banyak melayani Tuhan di sosial media, baik itu TikTok, IG. Banyak orang katakan, wah, ini kayak milenial aja, ya. Saya masuk di situ dan puji Tuhan lewat pelayanan itu, ya. Bagaimana kesaksian-kesaksian, bagaimana tentang Full Gospel saya beritakan di dalam TikTok dan IG, ya. Jadi karunia-karunia itu Tuhan berikan kepada kita dan kita harus gali, ya. Dan saya saksikan juga waktu saya di Full Gospel ini, saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa, tapi saya bilang, Tuhan berikan saya, Tuhan, supaya saya dapat menyanyi memuji Tuhan. Dan singkat cerita, Tuhan bukan hanya memberikan saya karunia untuk menyanyi menyembah Tuhan, tapi Tuhan memberikan saya karunia untuk menciptakan lagu-lagu rohani. Nah, itu yang kita harus gali, ya. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah next. Oke, lanjut aja terus. Ya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama. Kita harus bergaul dengan orang semangat, yang punya semangat yang sama. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tidak punya semangat, ya. Nah, kalau seperti kita di Full Gospel, carilah komunitas chapter, karena disitulah kita mempunyai semangat yang sama. Kita saling dikuatkan, saling membangun, ya, saling mengajar, ya. Perlu suatu komunitas, kita bergaul dengan orang-orang yang sama, yang punya antusiasme sama, mempunyai semangat yang sama, ya. Pergaulan ini akan menjadikan kita memiliki passion yang sama, ya. Seperti kita dikatakan dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, dan tetapi mulailah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Jadi kita perlu komunitas, ya, kita saling menguatkan, jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah inilah seperti chapter ini ibadah, ya. Jadi terus kita rutin, ya. Kemudian yang keempat, kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Ini yang saya lihat, saya banyak berkeliling ke chapter. Pada waktu itu saya ingat sekali, saya ke Pekanbaru bersama dengan Pak Lukman. Pada waktu di pesawat, tiba-tiba keluar satu tulisan, His banner over us is love. Dan itu saya waktu itu nangis di depan Tuhan. Tuhan katakan kepada teman-teman di chapter, ya, kembalilah kepada cinta yang mula-mula, ya. Karena saya lihat begitu banyak chapter yang dibuka, tapi kita sudah lupa, ya, His banner over us is love. Dan saya banyak melihat di dalam acara-acara pertemuan di flyer, tulisan His banner over us itu hilang, ya. Dan Tuhan katakan, ya, kembalilah. Full Gospel dia punya akar kerohanian kita selain Roh Kudus adalah kasih itu. Kasih itu kita harus lakukan. Kenapa chapter-chapter itu banyak yang letih lesu? Karena orang-orang yang datang ke chapter itu tidak merasakan kasih itu dalam chapter. Karena banyak chapter itu waktu datang kita hanya cuma makan, habis itu pulang. Tapi kita tidak melihat kebutuhan dari chapter. Bagaimana orang-orang itu pasti punya masalah, pasti punya persoalan. Itu yang harus kita layani mereka, ya. Dan mereka bisa merasakan kasih itu, ya, kasih itu, ya. Dan saya sering menangis di depan Tuhan. Tuhan, saya baru keliling kemarin di Sampit, Kasongan dan Palangkaraya, dan mereka bertanya, kok chapter-chapter kok kayak kita kekurangan gairah. Saya bilang, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu, dikatakan
lakukan kembali apa yang kau pernah lakukan, ya. Lakukan, ya. Kalau dulu kita sering, ya, kita lakukan, kita airlift, lakukan kembali, kita airlift, datangin, ya. Dan inilah yang akan membangkitkan kita untuk cinta mula-mula, ya. Dan saya senang sekali Tomang Chapter sudah melakukan itu, airlift. Dan airlift ini adalah sebetulnya bagaimana kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan, ya. Pada waktu itu melayani dengan kasih. Kasih itu akan menguasai kita, dan kasih itu akan menular, dan kasih itu akan berdampak, ya, kalau kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, ia menginginkan suatu hubungan yang baik, bukan suatu perbuatan. Yesus berkata, engkau sudah kehilangan kasih itu, apakah keadaan ini harus serius? Tentu saja, jika kita gagal dalam mengasihi Dia, maka kita sudah melanggar perintah amanat agung, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, jadi ini yang kalau kita sudah kehilangan kasih itu, kita pasti tidak akan melaksanakan amanat agung. Ya, bagaimana dengan amanat agung ada tujuannya adalah kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Banyak chapter menjadi letu-letu, kenapa? Karena kita udah kehilangan fokus lagi, bukan jiwa-jiwa, tapi kepada acara, kepada program. Kembalilah kita kepada cinta mula-mula, bagaimana kita, kalau kita punya passion itu, ya, jiwa-jiwa. Saya percaya, ya, kalau kita punya passion kepada jiwa-jiwa, ada jiwa-jiwa dalam chapter ini. Chapter ini akan bergairah, akan terus bangkit, ya. Karena kenapa saya banyak melihat chapter itu mulai lesu, karena kita tidak fokus lagi pada jiwa-jiwa. Ya, teman-teman, marilah kita fokus lagi kita kepada amanat agung, itu adalah jiwa-jiwa. Next. Ya, dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 4-5, saya katakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semua engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, yang jika engkau tidak bertobat. Dikatakan Tuhan bertobat, ya, bertobatlah, ya. Dan inilah saatnya, ya, buat teman-teman, bagaimana kita kembali kepada kasih yang mula-mula, melakukan apa yang pernah kita lakukan, ya. Dan jika kasih itu sudah menjadi hamba, ya, kita akan kembali mengingat hal-hal yang mulia, ya, kasih yang mula-mula itu. Berikut, ya, ini penutupnya. Oh, ada keempat. Pray for passion. Berdoalah untuk memelihara semangat. Kita perlu berdoa, ya. Api Tuhan adalah suatu karunia. 2 Timotius 1 ayat 6 mengatakan, karena itu inilah yang kuperingatkan kepada engkau, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Bagaimana kita melakukan hal itu? Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa, dan pada itu bergaullah, tunggu, jangan dinaikin dulu. Daripada itu berjagalah sambil mengucap syukur. Roma 12 ayat 12 mengatakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kalau kita mau tetap semangat, kita roh terus kita menyala-nyala, bertekunlah dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan cas kembali, ya, semangat itu, ya. Penutup, yang penutupnya, ya. Sebagai penutup, ini saya ingatkan kembali resumenya, ya. Dikatakan Tuhan berkata, aku ingin melakukan segala sesuatu bagiku dengan passion, semangat yang berkobar-kobar. Aku ingin engkau mengasihiku dengan roh yang menyala-nyala. Aku ingin engkau melayaniku dengan roh yang menyala-nyala. Aku ingin engkau hidup bagiku dengan roh yang menyala-nyala. Jadi ini yang paling Tuhan sampaikan kepada kita. Waspadalah terhadap 4 hal dalam hal kelompok passion killer: berpuas diri, persoalan hidup, gaya hidup yang tidak seimbang, dan rutinitas. Ya, sebaliknya lakukan 4 hal yang saya katakan supaya passion kita bangkit.
pertama adalah aktifkan karunia, bergaul dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama, kembalilah pada kasih yang mula-mula, dan berdoalah untuk mengobarkan passion ada. Ya, jadi saya percaya pagi hari ini yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Ya, saya juga waktu Pak Hendra suruh siapkan ini, saya juga nggak tahu apa. Kemudian hanya saya berdoa, ya, baru pulang kemarin dari Banjarmasin, Tuhan ingin sampaikan kita pada kita pagi hari ini. Jadi musik, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan kembali kepada Tuhan. Hidup ini, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saya undang untuk bangkit berdiri, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Musik saja mengandung pujian ini. Saudara, tadi pagi saya mendapatkan WA di mana saudara kita Daud Handoko sudah dipanggil oleh Tuhan. Padahal beberapa hari yang lalu saya baru saja hubungin dia dan dia minta saya untuk datang ke Cirebon. Dan saya melihat, ya, bagaimana waktu yang Tuhan berikan itu hanya singkat. Kalau Tuhan juga memberikan kesempatan kepada saya boleh second chance, hidup yang kedua. Ya, sebetulnya dokter sudah katakan sudah tidak mungkin. Tapi Tuhan mau pakai saya lagi, ya, untuk melayani Tuhan karena tugas masih belum selesai. Pagi hari ini buat teman-teman, ya, diingatkan kembali, mari kita tetap semangat kembali bergairah. Bukan karena faktor umur. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, diberikan kesehatan untuk melayani Tuhan, jangan berikan sisa kepada Tuhan, tapi lakukan secara total kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi sebagai doa kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kami untuk melayani-Mu Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yes Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya, mari inilah doa kita kepada Tuhan. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Pak